perkenalkan nama saya Winnie Julianti dengan NIM 2210417840, jurusan Manajemen Kelas F di Universitas Pancabakti. Di kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari UTS yang diberikan di makul pengantar ekonomi kelas Ibu Rikola. Untuk pertanyaan yang pertama, sebutkan apa yang menjadi inti dari permasalahan ekonomi. Permasalahan ekonomi muncul karena kesepakatan yang dicapai antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan sumber daya yang terbatas. Adanya sumber daya yang terbatas dapat menimbulkan masalah ekonomi, salah satunya kebutuhan pangan, sandang, dan lainnya. Masalah pokok ekonomi adalah masalah yang muncul ketika sumber daya yang digunakan terbatas untuk memenuhi permintaan. Munculnya masalah karena tuntutan kepuasan yang tak terbatas merupakan salah satu masalah utama di bidang ekonomi. Menurut teori masalah ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu masalah pokok ekonomi klasik dan modern. Masalah ekonomi modern yaitu masalah produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia, barang dan jasa harus disediakan. Produsen harus mengetahui barang dan jasa apa yang dibutuhkan masyarakat. Masalah distribusi, bagaimana mendistribusikan produk dengan benar kepada konsumen. Masalah ekonomi modern berfokus pada bagaimana cara mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang kian beragam. Masalah ekonomi modern terjadi karena perilaku konsumen dan perkembangan teknologi. Dapat disimpulkan beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya masalah ekonomi. Yang pertama adalah sumber daya alam, yang kedua adalah sumber daya manusia, yang ketiga adalah modal, yang keempat proses distribusi, dan kelima tingkat konsumsi. Untuk soal yang kedua, sebutkan ilmu ekonomi yang menelaah tentang kebijaksanaan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi. Sumber daya yang langka membatasi kemampuan manusia untuk menghasilkan barang-barang, konsumsi, dan produksi. Mengutip buku ekonomi karya Alan S., dalam menentukan pilihan ada beberapa hal yang perlu dilakukan, di antaranya analisis biaya peluang, nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena alternatif tindakan. Yang kedua adalah analisis biaya manfaat, teknik yang digunakan untuk membandingkan berbagai biaya dengan memanfaatkan yang diharapkan. Mengidentifikasi faktor pendorong ekonomi, menyadari trade-off, situasi di mana seseorang harus membuat keputusan untuk memilih sesuatu hal yang mengorbankan hal lain dengan alasan ekonomis. Untuk soal yang ketiga, jelaskan menurut pendapat Anda kenapa ekonomi dan politik bisa berkesinambungan dalam menjalankan roda perekonomian. Keterkaitan yang erat antara ilmu politik dan ilmu ekonomi sudah disadari sejak dulu. Ilmu politik dan ekonomi merupakan rumpun sosial dan kedua cabang ilmu itu memiliki hubungan yang sangat erat. Ilmu politik terkait dengan dinamika tentang siapa pemegang kekuasaan di suatu bangsa atau masyarakat. Pemegang kekuasaan itu ditentukan oleh partai atau sekelompok partai. Ilmu ekonomi terkait dengan sumber daya yang tersedia di suatu negara atau wilayah. Sumber daya itu bersifat terbatas, sehingga ilmu ekonomi fokus kepada bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas itu untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Untuk mengalokasikan sumber daya di antara kelompok masyarakat itu, power yang dipegang adalah pemimpin yang berkuasa atau politik. Maka dari itu, ilmu ekonomi dan politik bisa berkesinambungan dalam menjalankan roda perekonomian. Untuk soal yang keempat, mengapa pasar monopoli lebih banyak peran pemerintah dalam penentuan harga dari produk tersebut? Agar perusahaan tidak semena-mena dalam menentukan harga dan untuk melindungi konsumen, pasar monopoli adalah pasar yang di dalamnya hanya terdapat satu penjual dengan banyak pembeli. Biasanya, barang yang diperjualbelikan di pasar monopoli adalah barang yang dibutuhkan masyarakat dan bersifat unik, sehingga penjual memiliki kuasa untuk menentukan harga. Oleh karena itu, pembentukan harga di pasar monopoli ditentukan oleh penjual yang berperan penentu harga atau price maker. Untuk melindungi kepentingan konsumen, maka pemerintah memiliki wewenang untuk ikut campur dalam penentuan harga.
Dan di soal terakhir yaitu nomor 5, pandemi COVID-19 telah menyebabkan hilangnya nyawa manusia secara dramatis di seluruh dunia dan menghadirkan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam semua aspek kehidupan termasuk ekonomi. Menurut WHO, lebih dari 228 juta orang terkena dampak atas pandemik dan angka kematian akan mencapai 4,60 juta secara global pada akhir September 2021. Sementara itu, menurut IMF pada tahun 2020, dunia memasuki resesi global dengan pertumbuhan PDB yang minus. Bagaimana tanggapan dan kebijakan awal yang diambil hampir semua pemerintah di dunia, termasuk di Indonesia dalam menghadapi krisis ini? Secara global, langkah kebijakan untuk memperkuat sektor kesehatan, otoritas juga menaruh perhatian terhadap upaya untuk mengatasi dampak keterpurukan ekonomi dengan meluncurkan berbagai stimulus, mulai dari rumah tangga, korporasi, dan UMKM. Dan di Indonesia sendiri ada beberapa kebijakan dalam beberapa bidang seperti kesehatan yang menghabiskan sekitar 75 triliun untuk perlindungan tenaga kesehatan seperti pembelian APD, di bidang sosial yang menghabiskan sekitar 110 triliun untuk dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok. Dan terakhir, kebijakan fasilitas lainnya seperti Pemri membangun fasilitas observasi, penampungan dan karantina untuk mengendalikan infeksi COVID-19 di Pulau Galang. Dan Wisma Atlet Kemayoran diresmikan menjadi rumah sakit darurat COVID-19. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan di UTS Pengantar Ekonomi hari ini. Terima kasih.